Hai, selamat datang di hari 93 dari 100 di mana saya menantang diri saya untuk berbicara di depan kamera selama 100 hari. Dan ini juga latihan untuk berbicara pelan. Karena saya ingin mengubah cara bicara saya yang dulunya cepat menjadi lebih pelan, santai, dan juga mudah untuk dipahami. Dan di video ini saya akan berlatih menggunakan metode yang sama. Metodenya adalah membaca buku, membuka mulut yang lebar, dan juga membaca dengan volume yang tinggi. Dan buku yang saya baca judulnya adalah Bicara Itu Ada Seninya. Buku yang sangat relevan dengan video ini karena tujuan dari latihan ini adalah untuk meningkatkan skill bicara saya, untuk memperbaiki skill komunikasi saya, karena saya ingin menjadi seorang konten kreator yang lebih baik. Seorang konten kreator yang membagikan value, manfaat, edukasi, inspirasi, motivasi melalui konten saya. Dan menurut saya, untuk bisa menciptakan value, saya harus mampu untuk berbicara dengan baik. Saya harus bisa untuk berkomunikasi dengan baik agar orang lain, agar penonton, agar Anda bisa paham apa yang saya bicarakan. Dan itu adalah inti besar dari challenge ini. Tantangan berbicara selama 100 hari untuk memperbaiki dan juga meningkatkan skill komunikasi saya. Dan saya akan mulai latihannya. Saya akan membaca buku selama 5 menit. Dan setelah baca buku, saya akan mencoba untuk recap atau menyimpulkan value apa, informasi apa yang baru saja saya dapatkan. Dan di video ini saya akan membaca bab yang sudah pernah saya baca sebelumnya. Karena kadang ketika saya mendapatkan info atau edukasi yang berguna, saya akan mencoba untuk membacanya berulang kali. Tidak hanya sekali, tapi berulang kali agar benar-benar masuk di kepala saya dan bisa saya aplikasikan ke kehidupan sehari-hari. Dan mari kita mulai latihannya, 5 menit dimulai dari sekarang. Bicara itu ada seninya. 90% ucapan dibentuk oleh suara dan juga gerak tubuh. 90% ucapan dibentuk oleh suara dan juga gerak tubuh. Albert Mahrabian, psikolog sekaligus pakar komunikasi Amerika, menyebutkan bahwa suara dan gerak tubuh merupakan unsur yang sangat penting. Unsur yang sangat penting dalam berbicara. Menurutnya, ucapan dipengaruhi oleh 7% isi, 38% suara, dan 55% oleh gerak tubuh. Komunikasi dibagi menjadi 3 bagian. 7% adalah isi atau materi, 38% adalah suara, dan 55% adalah gerak tubuh. Suara dan gerak tubuh dapat membuat perbedaan yang besar terhadap isi ucapan yang sama. Untuk bisa berbicara dengan baik, unsur nonverbal seperti gerak tubuh, gestur tangan harus diterapkan dengan baik. Mari kita lihat 5 unsur nonverbal untuk memikat hati para pendengar dan juga penonton. Cara-cara ini sangat berguna tidak hanya saat berbicara, tetapi juga dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama adalah penampilan yang baik. Obrolan dimulai dari pertemuan antara seseorang dengan orang lain, sehingga kesan pertama amatlah sangat penting. Seseorang menilai lawan bicaranya dalam waktu yang sangat singkat, sehingga kita harus memiliki penampilan yang berkesan. Perhatikan mulai dari gaya rambut,
para artis mengubah bentuk rambutnya untuk menyesuaikan diri dengan berbagai karakter drama yang dibintanginya, karena rambut memegang peran yang sangat penting dalam menunjukkan karakter. Oleh karena itu, rapikan rambut yang dapat menunjukkan nilai dan juga pekerjaan Anda. Begitu juga dengan pakaian. Gunakan pakaian dengan gaya yang baik dalam setiap pertemuan, wawancara, dan juga presentasi. Pilihlah dress atau kemeja formal yang dapat menunjukkan gaya Anda, menunjukkan gaya pribadi Anda. Dan yang kedua adalah selalu tersenyum. Kita mudah tertarik dengan orang yang berwajah cerah dan juga tenang. Sebaliknya, orang-orang akan menjauhi orang yang berwajah gelap dan juga gelisah. Senyum memiliki daya untuk membuat hati orang lain menjadi gembira dan akan merambat kepada banyak orang dalam waktu yang singkat. Oleh karena itu, biasakanlah diri Anda untuk sering tersenyum. Dan yang ketiga adalah pupil mata yang membesar dan tatapan yang stabil. Mata adalah jendela hati. Lewat mata kita bisa menyampaikan isi hati dan membaca hati orang lain meskipun tanpa sebuah kata-kata. Biasanya pupil mata akan membesar saat kita merasakan kebaikan lawan bicara dan mengecil jika tidak. IBS Dokumentari pernah melakukan percobaan mengenai ini. Dari 2 buah foto orang yang sama, salah satunya diubah besar pupil matanya. Lalu, foto mana yang berkesan bagi orang-orang yang melihatnya? Menurut percobaan, 78 dari 112 orang responden merasa foto dengan pupil mata yang lebih besar lebih menarik. Sebuah hasil yang menunjukkan pentingnya sorot mata. Dan yang keempat adalah sikap percaya diri. Mari kita ingat Bernie Sanders yang kalah dengan Hillary. Satu-satunya kelemahan Bernie Sanders dalam berbicara adalah sikap tubuhnya yang bungkuk. Saat berbicara, tubuh harus tegak dan juga penuh percaya diri. Jika Anda sudah lama terbiasa memiliki sikap tubuh yang kurang baik, maka hal ini harus segera diperbaiki. Dan yang kelima adalah gestur yang tepat. Gestur tangan memberikan banyak makna bagi lawan bicara. Misalnya, tangan yang mengepal untuk menunjukkan maksud yang kuat, atau tangan yang bergerak ke segala arah untuk mengarahkan pandangan. Ada orang yang mahir menggunakan gestur tangan seperti ini, yaitu para home shopping host. Mereka memakai gestur untuk memperkenalkan produk secara lebih jelas dan untuk meningkatkan daya konsentrasi penonton. Gestur tangan yang baik biasanya memperlihatkan telapak tangan dan bergerak dari dalam keluar. Rajin berlatih di depan kaca atau di depan kamera akan membuat Anda menemukan gestur yang tepat dan terbiasa untuk menggunakannya. Oke, hari ini saya belajar mengenai unsur non-verbal. Karena dijelaskan bahwa komunikasi terdiri dari 3 hal. Yang pertama adalah isi atau materi dari komunikasi. Yang kedua adalah vokal atau bagaimana kita menyampaikan materi tersebut. Dan yang ketiga adalah non-verbal atau apa yang dilihat oleh penonton. Wajah kita, tubuh kita, dan juga gestur tangan kita. Dan dari 3 bagian ini, 90%-nya diciptakan dari suara dan juga non-verbal. Materi hanya berisi 7%. 38% dari suara dan 55% dari unsur non-verbal seperti wajah kita, body language kita, dan juga gestur tangan kita. Dan sebenarnya saya juga
masih memiliki PR untuk berlatih menggunakan gestur tangan saya. Karena saya juga sadar, kadang ketika saya berbicara, tangan saya justru hanya diam. Padahal nonverbal berisi 55% dari komunikasi. Artinya, nonverbal adalah menempati porsi paling besar dalam komunikasi. Dan saya juga sadar dengan menggunakan gestur tangan, raut wajah, dan juga body language yang bagus bisa meningkatkan level komunikasi saya dan juga bisa memperkuat pesan atau obrolan saya. Contohnya, saya akan coba untuk mengucapkan kalimat yang sama. Yang satu tanpa gestur tangan, dan yang kedua saya akan mencoba untuk menggunakan gestur tangan. Coba Anda nilai lebih menarik yang mana atau lebih bagus yang mana. Ini adalah 3 contoh untuk latihan berbicara di depan kamera. Ini adalah 3 contoh untuk latihan dalam berbicara di depan kamera. Kira-kira lebih menarik yang mana? Lebih menarik bicara tanpa ekspresi, bicara tanpa gestur tangan, atau lebih bagus berbicara dengan ekspresi wajah dan juga menggunakan gestur tangan? Saya sendiri merasakan dengan berbicara yang menampilkan ekspresi wajah senyum dan juga menggunakan gestur tangan, ini lebih kuat dan juga jauh lebih menarik. Dan saya akan mencoba untuk membagikan latihan apa yang saya gunakan untuk meningkatkan nonverbal saya. Yang pertama adalah latihan untuk senyum. Saya merasa ketika saya tersenyum, saya lebih lancar, saya lebih jernih dalam berpikir, dan omongan saya menjadi lebih baik. Jadi, biasakan diri Anda untuk tersenyum ketika berbicara. Dan orang lain ketika melihat Anda senyum, mereka akan jauh lebih suka. Karena orang suka melihat orang tersenyum dan mereka tidak suka melihat orang yang cemberut. Jadi, biasakan diri untuk tersenyum. Dan yang kedua adalah sikap yang percaya diri. Dan ada 2 cara yang saya gunakan untuk meningkatkan level percaya diri saya dengan singkat. Kalau kita ingin percaya diri, kita harus berbicara layaknya orang yang percaya diri dan menampilkan layaknya orang yang percaya diri atau bersikap layaknya orang yang percaya diri. Artinya adalah orang yang percaya diri, dia akan berbicara dengan volume yang tinggi, bukan volume yang bisik-bisik seperti ini. Karena omongan yang bisik-bisik menggambarkan orang tersebut tidak percaya diri. Tapi ketika saya berbicara dengan volume yang tinggi, orang lain akan tahu bahwa kita adalah orang yang percaya diri. Dan yang kedua adalah kita harus bersikap layaknya orang yang percaya diri. Artinya adalah jangan berbicara bungkuk seperti ini. Jangan berkomunikasi dengan postur tubuh yang bungkuk. Tapi Anda harus tegak. Anda harus tampil tegas agar orang lain paham, tahu bahwa Anda adalah orang yang percaya diri. Dan tips lainnya atau tips ketiga adalah berlatih menggunakan gestur tangan. Ketika berbicara, tangan Anda jangan dianggurin, tapi biasakan diri untuk berbicara untuk mendukung omongan Anda. Contohnya adalah ini adalah 3 cara. Ini adalah sebelum dan ini adalah sesudah. Ini adalah 5 komunikasi untuk memperbaiki omongan Anda dan lain sebagainya. Dan saya juga ingin bilang bahwa semuanya perlu proses. Semuanya perlu waktu, tidak ada yang instan. Dan saya juga ingin berbagi mindset saya dalam berbicara. Saya memiliki mindset bahwa saya akan berusaha yang paling bagus, saya akan berusaha yang terbaik, dan saya tidak memiliki ekspektasi apapun. Artinya, saya tidak berharap apapun, saya tidak fokus pada hasilnya, tapi saya fokus pada prosesnya. Karena dengan proses, saya yakin saya akan menjadi lebih baik setiap harinya. So,
Thank you for watching this video. Dan ini adalah hari ke-93 dari 100, di mana saya menantang diri saya untuk berbicara di depan kamera selama 100 hari. Tujuannya apa? Sudah jelas, untuk menjadi konten kreator yang lebih baik lagi. Thank you for watching this video. Saya Andre, saya bisa sukses dan memang akan sukses. I wish you all the best. See you on the next video and cheers!